pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, reog merupakan kebudayaan Indonesia asal Ponorogo. Kebudayaan ini memiliki ciri khas pada busana dan juga topeng tarinya. Busana reog ini dikenali dari dadap merak dan juga topeng harimau dan busana yang dilengkapi dengan ornamen-ornamen khusus. Tari reog sendiri ditarikan dengan banyak orang dan menjadi salah satu ikon ala Festival Budaya Indonesia digelar maupun di Indonesia maupun di luar negeri. Namun kini masyarakat Ponorogo patut untuk berbangga karena Bupati Ponorogo digadang-gadang akan membangun monumen reog sebagai suatu bentuk perwujudan jati diri masyarakat dan juga budaya Ponorogo. Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sanjoko akan memberikan informasi selengkapnya untuk kita dalam segmen dialog kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sugiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bilkis, mudah-mudahan sehat semuanya, sukses untuk kita semua. Baik, sehat selalu Pak Sugiri. Pak Sugiri ini digadang-gadang bahwa Bupati Ponorogo akan membangun sebuah monumen reog begitu Pak. Dan dikatakan juga bahwa pagu anggaran dari pembangunan reog ini ditaksir hingga mencapai 82 miliar rupiah. Sumber dana dari pembangunan untuk monumen tersebut dari mana Pak Sugiri? Pertama, saya sampaikan bahwa untuk kesejahteraan pertanian Ponorogo cukup bagus dan luar biasa. Lahan pertanian kami, lahan jagung saja 74 ribu hektar, kemudian lahan padi kami mencapai 34 ribu hektar. Tapi kemudian untuk naik kelas, untuk menjadi jati diri Ponorogo yang memang memiliki reog, kami ingin ada wisata pemikat, maka wisata budaya menjadi andalan kami, dan kami siapkan monumen reog Ponorogo berikut reog Ponorogo Park di area seluas 29 hektar. Kemudian kami dananya dari bantuan keuangan dari Provinsi Ibu Gubernur, kami patungan dengan Ibu Gubernur, dan kami rencanakan secara multi selama 3 tahun, Pak Bilkis. Kemudian pertama, jati diri biar muncul, yang kemudian menjadi pemikat wisata Ponorogo yang akan menumbuhkan ekonomi Ponorogo dan kota Ponorogo bisa naik kelas melalui reog. Itu kira-kira demikian. Baik, wisata budaya dana bantuan yang dilakukan dari gubernur, kemudian juga ini bertujuan untuk memajukan perekonomian yang ada di Ponorogo. Kemudian Pak Sugiri, dalam pembangunan monumen itu sendiri, apakah melibatkan arsitek atau dibuat untuk terbuka untuk umum, Pak? Pertama, untuk desain saja kami lakukan sayembara arsitek seluruh Indonesia. Kami mengundang, melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia IAI untuk menjadi panitia. Kemudian kemarin sudah ditemukan pemenangnya dari Bali, tapi diikuti oleh 100 lebih arsitek Indonesia, termasuk dari luar pulau, dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, dari Medan. Hampir 100 arsitek ikut andil pikiran, dan kemudian yang dimenangkan oleh arsitek dari Bali, dan itu menjadikan rujukan kami untuk kami jadikan alat untuk setidaknya mendapatkan justifikasi arsitek yang keren dari seluruh Indonesia, sehingga mudah-mudahan kehadiran monumen reog ini dipikirkan, kemudian digagas melalui ide seluruh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi bagus. Demikian Pak Bilkis. Baik, melalui sayembara dipilihlah akhirnya arsitek dari Bali untuk dipercaya mendesain dari monumen dari Ponorogo itu sendiri, dari reog Ponorogo itu sendiri. Kalau boleh diceritakan lebih lanjut kepada masyarakat nih Pak, kenapa desain tersebut yang dipilih? Apakah mungkin desain ini lebih menonjolkan khas Ponorogo tersebut atau seperti apa Pak? Pertama, banyak yang diaplikasikan dalam desain tersebut. Misalnya bagaimana mampu memadukan alam. Ini kan dibangun di atas Gunung Kapur. Maka kemudian bagaimana agar kemudian desain itu mampu blended dengan alam, kemudian mampu menyajikan budaya yang kita tatakan di sana, kemudian mampu bekerja sama dengan lingkungan. Kerjasama itu maksudnya bagaimana pohon ikut ambil bagian air, kemudian batu kapur, kemudian situasi hutan dan budaya bisa menyatu menjadi satu, dan itu sangat ramah lingkungan, sehingga itu yang kami pilih. Lalu kemudian tidak terlalu banyak biaya dan sangat pas ketika itu dipilih menjadi sebuah desain yang kami pakai. Tapi masih butuh perbaikan, butuh penyesuaian dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya karena kami bangun di barat laut Ponorogo itu hampir mendekati dengan Magetan. Di sana ada
pangkalan udara Iswahyudi, maka tingginya tidak boleh lebih dari 126 cm di atas bukit, tapi sudah sangat menjulang tinggi, lebih tinggi daripada Garuda Wisnu Kencana. Kira-kira demikian, Pak. Baik, Reok Ponorogo ini diperkirakan setinggi 126 dan ini tidak akan mengganggu ekosistem sekitar begitu ya Pak. Dan kiranya wilayah Batu Kapur di Kecamatan Sampung ini dipilih sebagai untuk monumen reok Pak? Apakah karena mungkin suasananya yang begitu indah begitu Pak? Pertama, dia di ujung barat laut Ponorogo. Jika kemudian menjadi jujukan wisata pemikat, ini ketika kemudian kami paketkan wisata tur dengan Tawangmangu, dengan Sarangan, tidak terlalu jauh, hanya kisaran 30 menit. Itu gerbang barat laut yang dekat dengan Wonogiri, perbatasan Magetan, perbatasan dengan Jawa Tengah, maka ini akan jadi pintu masuk wisata dari bagian timur, ada dari Trenggalek, kemudian dari utara dari Madiun. Maka di barat laut kami butuh gerbang wisata yang sangat memikat, sehingga nanti ketika kami kolaborasikan dengan Magetan, dengan Pacitan akan nyambung. Nah, ini bentuk bagaimana kami kawasan Ponorogo dan sekitar ini bisa mampu menjadi ekonomi khusus dan wisata menjadi pikatnya. Kira-kira demikian, Pak. Saling terikat dengan wisata lainnya, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik begitu ya Pak. Dan kabarnya memang pembangunan dari Monumen Reok ini sudah dibahas dan persiapkan sudah dari 1 tahun lalu. Namun untuk realisasinya, kiranya kapan Monumen Reok ini akan segera dilangsungkan Pak? Pertama, dibahas sejak setahun yang lalu, kemudian kami lakukan pembahasan detail, mulai dari FS-nya kami bahas, kemudian DED, kemudian desainnya, perizinan, kemudian sosialnya. Lalu pada tanggal berapa kita? 25 ya? Sebelum 25 Desember kami lakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, dan sekarang sudah mulai dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan di 2023 akhir ini fisik monumennya sudah bisa berdiri, tinggal kemudian fasilitas yang lain misalnya kayak pak-paknya, kayak museum peradabannya sedang kami rumuskan bersama-sama untuk dilaksanakan secara 3 tahun bertahap itu. Tapi kami ingin lengkap sekali, tidak sekedar monumen, tapi di situ ada museum peradaban yang akan bagaimana sejarah reok, sejarah pendidikan. Kami punya pendidikan pesantren yang sangat kuat karena Ponorogo ini adalah ada Tegasari. Tegasari itu pesantren yang sangat tua, bahkan di Ponegoro, Ronggowarsito itu sempat mondok di Tegasari dan kemudian menjadi rujukan kurikulum pesantren seluruh Indonesia pada saat itu kisaran tahun 1700-an lah. Maka secara pendidikan, secara ekonomi, secara reok, secara pertanian, dari perjalanan sejarah anak bangsa yang disebut Ponorogo ini mulai dari 0 sampai sekarang kami tatakan secara rigid di Museum Peradaban, biar kemudian di bawah monumen reok ada sesuatu yang keren, yaitu literasi tentang Ponorogo, biar anak-anak kita ke depan belajar sejarah tidak salah-salah, mereka punya literasi yang kuat dan punya bukti-bukti sejarah, sehingga mereka yakin bahwa dia lahir dari bangsa adiluhung, bukan bangsa yang remeh, sehingga semangat spirit untuk membangunnya biar keren, dan mindsetnya biar mindset membangun dengan syarat yang adiluhung dan beradab. Saya pikir itu. Baik, tidak hanya berwisata namun juga masyarakat ini bisa mendapatkan informasi secara langsung, bisa mengetahui bagaimana dengan sejarah dari reok, kemudian juga bagaimana Ponorogo itu sendiri. Dan untuk akses infrastruktur sendiri, apakah sudah dapat dikatakan siap begitu Pak ketika masyarakat nanti akan berbondong-bondong datang untuk mengunjungi monumen? Dan boleh dijelaskan lagi Pak mengenai fasilitas yang akan disediakan nantinya apa saja? Pertama, 2023 pasti infrastruktur siap. Karena pada 2022 ini jalan menuju ke Sampung sudah kami siapkan. Kami juga mengundang Pak Bupati Magetan, Bupati Madiun untuk bersama-sama. Ini destinasi milik kita bersama-sama. Maka tugas Bupati Magetan adalah bagaimana jalan dari Sarangan menuju ke Monumen Reok itu diperbaiki. Tugas saya kota menuju ke Monumen Reok kita perbaiki. Madiun juga sama, sehingga kolaborasi ini akan indah manakala kita gotong royong bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam
Monumen Reok kami siapkan sejarah. Karena Sampung itu di atas Gunung Gamping itu banyak saya temukan beberapa fosil binatang langka, binatang laut, ya ada fosil udang, ada fosil kepiting, ada situs-situs purbakala, bahkan ada di Wolowo itu ada prasejarah yang sudah hidup pada zaman sebelum sejarah, sudah ada peradaban di sana. Maka kemudian puluhan tahun yang terakhir ini ditambang menjadi tambang gamping, maka saya tidak boleh ditambang. Kami tidak cukup waktu untuk meneliti ada apa di dalam Sampung, maka kami tanam monumen biar kemudian ke depan anak cucu kita kelak, biar ada ruang untuk penelitian. Karena saya yakin di sini ada sejarah besar yang kelak para ilmuwan pasti butuh Sampung untuk diteliti. Indonesia pasti ada apa dengan Sampung. Saya ingin itu terjadi, sehingga kami amankan dulu. Tapi cara mengamankannya kami siapkan wisata pemikat, biar kemudian tidak hanya aman saja, tapi ini menjadi rujukan wisata. Nanti biar ekonomi tumbuh secara natural. UMKM tumbuh, hotel tumbuh, dan semua ada di sana. Kami juga siapkan hotel bintang 3 di sana. Kami menggandeng swasta, nanti tiap-tiap wahana, ada wahana yang untuk hotel, wahana hiburan anak-anak, wahana baca, wahana religi, wahana apapun yang disiapkan di sana, biar kemudian kami gandeng dengan swasta, biar kemudian tidak terlalu banyak biaya, sehingga kami dengan 82 miliar cukup untuk bangunan utamanya, spot-spot wahananya nanti kita gandeng swasta, biar peran badan usaha biar ikut cawe-cawe dan ikut tumbuh kembang di Ponorogo. Dengan demikian maka saya meyakini ekonomi tumbuh dan Ponorogo menjadi baik. Baik, beragam persiapan terus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta lainnya, dan mengingat tadi jumlah besaran anggaran yang cukup tinggi ini, Pak, bagaimana dari pemerintah ini melakukan transparansi kepada masyarakat begitu, dan bagaimana tanggapan masyarakat untuk menyambut adanya Monumen Reok Ponorogo ini? Pertama, kami mencoba untuk anggaran sekarang kan tidak bisa disembunyikan. Setiap pekerjaan ada sirup, kemudian kita lelang secara terbuka, rakyat ikut mengawasi, yang kemudian pasti akan muncul transparan. Karena sekarang zaman sosmed kayak begini ya, kami suka sekali ada kritikan bahwa ini institusi tersendiri untuk kami membangun, sehingga kemudian tidak perlu kami terlalu banyak pengawasan dari pihak kita, tapi semua rakyat boleh mengawasi, sehingga semakin banyak pengawas kami semakin indah dan lurus ke depan. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengisi hal yang lain agar kemudian masa depannya keren, kami mengundang pihak ketiga, pihak swasta, dan saya terima kasih kepada Ibu Gubernur yang kemarin pada tahun 2022 sudah menyumbangkan hampir 30 miliar untuk museum dan 8 miliar untuk yang lain. Mudah-mudahan di 2023 ini disambung kembali, biar kemudian APBD kami tidak tergerus untuk museum dan monumen Reok, tapi kami patungan dengan Ibu Gubernur, dan kemudian toh Reok itu bukan milik Ponorogo, Reok bukan milik Jawa Timur saja, tapi Reok sudah milik Indonesia. Mudah-mudahan Kemenparekraf juga mendengar ini, Departemen Pendidikan, Mas Menteri juga mendengar ini, dan semua mendengar ini. Kemudian Reok yang kita cintai benar-benar menjadi budaya yang asli Ponorogo, tapi sudah milik Indonesia dan kita hidupi bersama-sama. Itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Andai kan kemudian muncul ada percepatan ekonomi, itu bagian dari bonus kita bagaimana berterima kasih kepada leluhur untuk mengukuri budaya yang adiluhung ini. Baik, kita nantikan bersama-sama dibentuknya Monumen Reok Ponorogo ini sebagai bentuk pengukuhan jati diri dari Ponorogo, dan semoga pembuatan ini berjalan dengan lancar begitu ya Pak, dan dapat menyebarkan kepada masyarakat mengenai budaya Ponorogo. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Bupati Ponorogo. Ibu Bilkis main ke Ponorogo. Nanti kapan-kapan biar lihat ya. Main ke Ponorogo. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.